Nah, oke, jadi aku bakal bikin ini contohnya misalnya ya. Misalnya ada A, itu adalah misalnya 3, 5, 7, 9. Nah, misalnya kayak gini. Ini misalnya namanya himpunan A ya. Himpunan A itu kan misalnya kayak gini. Nah, terus kita harus jadiin dia untuk jadi notasi pembentukan himpunan. Nah, kalau misalnya Maaf, soalnya nggak kelihatan. nggak kelihatan ya? Iya, Kak. Iya, di saya nggak kelihatan. Oke, sebentar. Di saya juga. Oh ya, udah kelihatan belum? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Nah, jadi kita bikin ke notasi pembentukan himpunan. Jadi bentuk notasi pembentukan himpunan itu yang kayak gini. Gimana? Jadi dia kayak gini nih misalnya A sama dengan X. Di mana X ini kan kalau yang ini agak terlalu susah gitu. Mungkin cobanya dari ini dulu kali ya. Soalnya B adalah 1, 2, 3, 4. Nah, jadi bisa dibilang kalau B ini adalah X, di mana X kurang dari 5 dan X elemen bilangan asli. Bilangan asli atau real sama aja ya. Jadi kayak gini, kan kalian tahu kan ya kalau bilangan asli itu apa? Tahu nggak? Tahu, Kak. Tahu, Kak. Ya, Tahu, jadi Kak. bilangan asli itu bilangan yang mulai dari 1. Nah, kan di sini kan udah jelaskan di sini dia mulai dari 1. Kan mulai dari 1 dan dia akhirnya ada di 4. Jadi berarti kalau di akhirnya di 4 berarti dia kurang dari 5 kan. Atau bisa juga ditulis X kurang dari sama dengan 4. Itu sama aja. Nah, itu kan kalau kayak gini nih. Nah, terus abis itu udah ngerti belum? Ini maksudnya elemen tuh bukan ya, tapi dia kayak apa bentuknya beda gitu kayak gini. Iya, Kak. Nah, Ya. oke. Terus kalau yang ini ada yang tahu nggak yang ini? Yang A. Yang A itu apa ya? Oh, itu bilangan asli ganjil. Iya, Bilangan ini ganjil. bilangan ganjil. Ini benar, ini bilangan ganjil, nih elemen bilangan ganjil. Tapi kita lihat ya, kalau di sini dia nggak dari 1 langsung gitu. Jadi dia dari berapa nih? Dari 3, Kak. Nah, oke, benar. Kalau dari 3 berarti bisa ditulis 3 kurang dari atau sama dengan X dan X. Oh ya, dia sampai mana? Sampai 9. Sampai 9. Oke, jadi kalau sampai 9 dia berarti kurang dari sama dengan 9. Dan X elemen bilangan ganjil. Atau ganjil aja nggak apa-apa sih. Kayak gitu. Terus aku kasih lagi ya contohnya. Misalnya kayak gini. Ini apa nih? Ada yang tahu nggak? Bilangan cacah, Kak. Benar. Bulat. Nah, ini bilangan cacah ya. Kalau misalnya bilangan bulat itu dia yang dari negatif. Jadi di sini X, di mana X-nya dia kan sampai 5 doang. Jadi bisa ditulis X kurang dari 6 atau bisa juga X kurang dari sama dengan 5. Dan X elemen cacah. X. Gitu. Terus ada lagi deh. Bentar ya.
Misalnya ini maaf ini tulisannya kayak kurang bagus itu, semoga jelas. Min 4, min 2, ini aja. Min 10, min 8, min 6, min 4. Nah, ini apa? Ada yang tahu nggak? Bilangan bulat, Kak. Ya, bilangan bulat apa? Negatif. Negatif. Ya, Bilangan bulat. negatif dan positif. Negatif dan positif. Karena Oh, ada iya. positif. Salah Ada ini positif maksudnya berarti ini. apa, Kak? Salah maksudnya ini tadi min. Bilangan bulat genap. Ya, jadi ini bilangan bulat negatif genap. Ini panjang banget. Kenapa, Kak? Bilangan bulat Orangnya tadi negatif. bilangan bulat negatif yang genap. Nih misalnya Oh, mulai iya, dari min 10 ya. Berarti bisa ditulis kalau dia itu min 10 kurang dari atau sama dengan X. Min X kurang dari atau sama dengan min 4. Terus X elemen bisa langsung ditulis negatif juga sih. Elemen genap negatif. Atau kayak ya genap negatif bisa lah. Gitu. Bentar. Nah, terus ada lagi satu lagi ya. Ini juga sering banget keluar karena ini kayak sering ngecoh gitu. Jadi bilangannya adalah di sini sekarang aku balik deh. Ini aku balik jadi aku kasih tahu notasinya, kalian tentuin angkanya. Oke, jadi di sini oke, jadi ini emang ntar hasilnya tak hingga, jadi sebutin beberapa aja. Oke, ini apa? Nino? 2, 5, 3, 5, 7, 9, Kan prima. sama Prima. 13. Iya, 11, 13, dan titik-titik sampai jauh. Jadi ingat ya kalau bilangan prima itu 9 enggak ya. Itu biasanya emang suka salah di situ dan selalu ada pilihannya. Jadi harus diperhatiin. Oke, Kak. Maaf, Kak. Boleh nanya nggak? Yap. Kalau misalnya itu nggak ada ketentuannya sampai berapa tuh ditulisnya gimana dong, Kak? Titik-titik doang gitu, Kak? Biasanya langsung titik-titik aja. Oh, yaudah. Tapi Terima ya, kasih ya, Kak. paling minimal tulis 5 angka kali ya. Oh, iya. Terima kasih, Kak. Oke. Dan harus selalu ingat kalau nulisin angka itu harus dari yang kecil duluan ya. Jadi nggak boleh dari, misalnya yang ini dari min 4 duluan tuh nggak boleh ya. Harus dari min 10. Oke. Kita coba lagi ya. Satu lagi deh. Ini notasinya juga aku kasihnya. Oh ini nggak mesti pakai X ya, bisa pakai apa aja. Cuma biasanya pakai X atau enggak Y. Coba aku pakai Y deh. Hmm.
Oke, ini apa nih? Ini 12 ya? 14, 16, sama 18. 2, Yeay, bener. Ini 12 maksudnya ya? 12. Jadi 14, 16, dan 18. Itunya juga harus diperhatiin ya, tandanya ini. Soalnya ada yang ada sama dengan dan ada yang enggak. Kalau kayak gini nggak ditulis bilangan bulat atau bilangan aslinya nggak apa-apa, karena di sini udah jelas kalau dia mulai dari 14. Jadi nggak mungkin bilangan negatif. Oke, terus kira-kira ada yang masih belum ngerti nggak? Atau perlu contoh lagi? Kak boleh nanya nggak? Yap. Kalau yang terakhir tuh bacanya dari mana ya, Kak? Ininya misalnya kan 12 lebih kecil dari Y atau gimana? Oh iya, jadi di sini bacanya itu caranya F, Di antara. ya bisa kayak gitu, atau F adalah Y, di mana Y itu yaitu lebih besar dari 12 dan kurang dari atau sama dengan 18. Atau bisa juga 12 kurang dari Y dan Y kurang dari sama dengan 18, atau bisa juga yang di antara tadi. Oh, iya Kak, ya makasih. Oke. Terus gimana? Ada lagi? Atau materi subbab lain? Subbab lain. Bilangan pecahan, Kak. Oke, pecahan. Bentar. Oke, bilangan pecahan ya. Ini sebenarnya masuk pecahan. Bisa dibilang enggak ada yang perlu. Pecahan, ini dia. Pecahan. Kayak cara yang kayak pengubahan gitu atau operasi pecahan. Operasi pecahan, Kak. Oke. Ini kalau operasi pecahan aku coba bikin soal lagi ya. Bentar. Oke, jadi ini aku bikin yang pecahan campuran sama pecahan biasa. Ini sebenarnya pecahan campuran semua, cuman udah disederhanain. Jadi sekarang harus gimana dulu? Ada yang tahu? Nyari KPK-nya. Terus yang pecahan campuran dijadiin pecahan biasa. Iya. Iya. Benar. Jadi pertama kita jadiin pecahan campurannya jadi pecahan biasa. Kalian udah pada tahu semua kan ya caranya? Iya, Kak. Oke. Ini 2/3 ya? Oh, 2. 17/3. Oh iya, maksudnya ini angka 2. Jadinya 17/3. Ya, 17/3 dikurang 7/2 dikali 6/5. Sekarang apa ini? Dikerjain yang kalinya dulu. Kali dulu, Kak. Benar. Nanti, Jadi Kak. kita yang kali dulu. Ini bisa dibikin kayak gini.
biasanya kan kalau kali itu paling enak kalau misalnya kita coret-coret. Jadi langsung coret saja, ini bisa ya 6 bagi 2, 3. Jadinya kalau misalnya udah nggak ada yang bisa dicoret, langsung dikali aja 7 kali 3, 21 per 5. Nah, kira-kira penyebutnya apa nih? Supaya bisa. 15. 15. Ya, benar. Nah, karena penyebut 15, berarti yang ini kali 5, dan yang ini kali 3. Nah, 17 kali 5 berapa? 35. 85. Iya, 85. Itu 17. 85. 85 dikurang 63 bukan? Iya. Hasilnya adalah Ya, 22. 22 per 15 ya? Ya, Ya. nah terus karena 22 per 15 ini masih bisa dijadiin pecahan campuran, kita jadi pecahan campuran. Tapi tergantung juga sih soalnya maunya berapa, maunya gimana. Ini jadi berapa? Kalau jadi pecahan 15. 15. Iya, 17 per 15. Udah deh, ini satu soal selesai. Ada yang bingung? tidak, Kak. Enggak, Kak. Oke. Boleh bahas yang kayak soal yang ini nggak, yang berenang itu, Kak? Oh ini, oke. Iya, aku sering nggak ngerti itu, Kak. Oke, jadi di sini kita mungkin kalau misalnya ini kurang enak kalau bisa ditulisin dulu. Jadi Ali aku taruh dengan Ali aja. Ali itu 10, terus Budi. Biasanya kan kalau soal esai suka disuruh diketahuinya ya. Iya, Kak. Untuk hari cuman ini diketahui langsung kan. Budi sama Amir. Amir itu 20 harus. Nah, kalau kayak gini ada yang tahu nggak? Dicarinya pakai FTP atau pakai? Dicari KPK. KPK. Nah, benar. Jadi dia dicarinya pakai KPK. Kalau aku paling suka KPK-nya tuh pakai yang apa sih namanya? Bukannya yang kayak gini. Mau tanya, Ya. Peta. bersama-sama itu pakai KPK, kalau yang pakai FPP, apa? Yang pakai FTB. Nah, Yang dibagi-bagi gitu ya, Kak? Nah. Dibagi sama. Ya, gitu. Di jumlah dan komposisi yang sama. Kayak dibagi gitu biasanya sih. Tuh. Nah, terus kita balik lagi yang tadi. Nah, ini tahu dibagi berapa kalau KPK-nya? 5. Jadinya jadinya 2, 3, dan 4. Ini bisa dibagi lagi atau kayak gini juga nggak apa-apa. Langsung ini bisa dibagi 2 deh. 2, terus 1, 3, dan 2. Terus jadinya KPK-nya apa aja? 2 pangkat 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadinya 60. Ya, bukan? Ya, itu tinggal dikali aja. Nih jadinya 60. Kalau 60 itu maksudnya berarti 60 hari. Nah, kalau misalnya ini dikasih tahu kalau dia itu tanggal 20 Februari ya terakhir yang pertama kalinya. Nah, jadi 20 Februari itu ditambah 20 Februari ditambah 60 hari. Cuman kan kalau itu ntar jadinya 80 Februari yang jelas-jelas nggak ada. Nah, kalau 80 Februari, soalnya ini kan 80 Februari. Nah, terus kita lihat di sini, itu Februari itu kan antara 28 atau 29 kan? 28 atau 29. Nah, karena ini 2016, itu dia adalah, coba nih tahunnya kabisat atau enggak? Kabisat. Bisa. Jadi kan tahu ya kalau kabisat itu yang bisa dibagi 4. Jadi kalau khusus untuk Februari itu tahunnya harus diperhatiin. Kan kalau yang lain itu sama aja setiap tahun sih. Nah, karena ini kabisat berarti dia kan 29 ya. Nah, kalau dia 29 jadi kan dia 29 berarti ini dikurang 29.
51. 51 habis Februari Maret. Maret. Nah, terus Maret itu ada berapa? Ada ya, Januari, Februari, Maret. Maret ada 31. Oh, 20. Tahu kan ya cara tahu dia 31 atau 30-nya yang pakai tangan? Tahu. Tahu Kak. Tahu, Kak. Januari, Februari, Maret banyak tuh. Oke. Jadi langsung dikurang 31, jadinya adalah 20 habis Maret apa? April. April, Kak. April, jadinya 20 April 2016. Dia tahunnya tetap ya, karena dia masih belum ganti. Gimana? Jadi di sini ada yang nggak ngerti atau ada yang masih bingung? Kalau ada yang mau ditanyain langsung kayak ngomong aja ya. Kak, bisa bahas mendaftar anggota himpunan nggak, Kak? Oh, mendaftar anggota himpunan tuh yang kayak gimana ya? Bentar. Yang itu loh Kak, ada berapa bagian itu deh kayaknya. Oh ya, oh himpunan Yang bagian. 1, 2, 2, 3, Oh, segitiga pascal bukan? iya. Yang pakai segitiga. Oh, segitiga himpunan itu. bagian itu paling Himpunan bagian ya. Oke, jadi sebelumnya nih ada yang tanya gimana cara nentuin banyaknya hari pakai tangan. Nah, jadi kan kalau misalnya di tangan kita ini ada jendolan yang, bentar. Kayak kenapa, Nadine? Aku ntar aja deh Kak, ada yang nanya tadi soalnya. Oke. Jadi caranya kan kalau misalnya kan tangan kita nih, tangan kita itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun. Nah, terus kalau misalnya Januari itu kita hitung dari sini nih. Januari berarti 31 karena dia di bagian naik. Ini kalian jelas nggak? Januari, terus Februari kan turun. Februari tapi nggak ikut ya di sini. Kalau khusus untuk Februari dia nggak bisa pakai ini. Februari, terus Maret naik lagi 31, April 30 karena dia turun. Mei 31, Juni 30, Juli 31. Terus Agustus mulai dari atas lagi. Jadi Agustus naik lagi. Jadi Juli 31, tapi Agustus 31 juga. Walaupun dia sebelahan. Agustus 31, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Desember 31. Itu cara gampangnya kalau kayak nggak bisa lihat kalender. Kayak gimana? Ada yang bingung nggak? Kurang jelas. Jelas, Kak. Oke. Gimana, Nadine? Kak, kalau kita tahu dia itu 28 atau 29 pas hari di Februarinya tuh gimana Kak? Oke, Nentuin tahun gitu Kak. jadi kan kalau kalian tahu kan kalau misalnya Februari itu ada yang 28 dan 29. Nah, 28 itu untuk tahun lain selain kabisat dan 29 itu untuk yang tahun kabisat. Jadi misalnya Oh, gitu ya Kak. kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4 gitu angkanya. Kalau ciri-ciri tahun kabisat tuh apa Kak? Bisa dibagi 4. Nih, misalnya kayak gini. Sebentar. Bagi 4. Kan kalau misalnya 2016 bisa nggak dibagi 4? Bisa. Kak. Nah, makanya kalau 2016 bisa, dia masuk ke kabisat. Makanya yang ini dia 2016 masuknya kabisat. Kalau kabisat itu dia langsung deh jadinya 29 harinya. Bisa? Oh, gitu ya Kak. Ya, makasih ya Kak. Oke. Terus sekarang ada lagi yang ini atau kita balik lagi ke himpunan? Nah, ntar 16.40 kita ini ya. 16.40 kita mulai quizisnya. Takutnya ntar ke inian. Jadi himpunan bagian ya. Sebentar.
Oke, jadi gini. Oke. Kalau Kak bisa dulu. Jadi kalau misalnya himpunan bagian itu nentuinnya, kalau misalnya ditanyanya ada berapa himpunan bagian doang, itu bisa langsung 2 pangkat N. N itu adalah, ya, 2 pangkat N. 2 pangkat N. Nah, N itu adalah jumlah anggota himpunan tuh, banyak anggota himpunan. Banyak anggota suatu himpunan. Jadi misalnya yang ini kan yang misalnya yang ini nih yang terakhir A ini ada 4 anggota, maka dia cara nentuinnya kan kalau bisa dijabarin satu-satu tuh lama ya, makanya jadi bisa langsung dengan 2 pangkat 4. Nah terus tadi ada yang pakai cara segitiga Pascal. Nah kalian tahu kan ya segitiga Pascal itu apa? Jadi segitiga Pascal itu dia terbikinnya gampang, cuma tinggal 1. Nah ini terus abis itu ditambahin aja deh. Pokoknya yang ujung-ujungnya itu kan 1 nih. Terus ini 1 tambah 1, 2. Terus ujungnya tambahin 1 lagi. Terus yang kayak gini, 2 tambah 1, 3. 2, 1 tambah 1, 3. 1. 1. Terus 1, 4, 6, 4, 1. Dan dia bisa terus lanjut sampai bawah. Tapi biasanya sih kalau di soal nggak mungkin lebih dari 6. Atau ada juga yang 7 sih, tergantung soalnya. Dan di sini jadi bisa nyatain kalau misalnya ini itu artinya yang N-nya sama dengan 1. N itu kan jumlah anggota ya. N sama dengan 1 dan ini N sama dengan 2 dan seterusnya ya. Jadi yang ini nggak ada. 0 gitu. Nggak ada sih. Terus kalau yang ini, yang bawah itu kan suka nih. Kalau misalnya ini kan ditanyanya banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, kalau misalnya ada juga yang lebih spesifik lagi nanyanya banyaknya himpunan bagian yang beranggotakan 2 gitu misalnya kan. Nah, kalau misalnya nih ada himpunan C. Himpunan C dia ada misalnya E, F, G, H kan. Nah, dia kan N-nya ada berapa nih? N-C ada berapa? 4, Kak. 4. Ada 4. Nah, terus kan kita bisa tahu kalau misalnya NC-nya ada 4, berarti kita pakainya yang ini nih, yang bawah sini. Oh, 2 pangkat 4. Ya, pakai yang ini. Nah, ini terus pakainya yang mana? Kalau misalnya yang ini, itu untuk 1 anggota, ini untuk 2 anggota, ini untuk 3 anggota. Dan yang ini 4 anggota. 4 anggota kan 1 ya, 4 anggota. Jadi kayak gitu nih, ini bisa dibuktiin di sini. Nih, yang 3 anggota ada berapa nih di sini? 3 anggota ada 1, 2, 3, 4. Terus yang 4 anggota ada 1. Terus yang 1 anggota ada 1, 2, 3, 4. Dan yang 2 anggota ada 6 nih. 1, 2, enggak. Ketutupan. Sorry. Ya ada 6 pokoknya di sini. Nah itu kan kalau dijabarin satu-satu. Nah terus di sini kan kalau misalnya ditanyanya himpunan bagian yang 2 anggota berapa tuh? Himpunan bagian dari C yang 2 anggota. Ada berapa? Apa ini? B, D, A, B, C, A, B, D, apa? Dan mau. Oke. Jadi kan kalau misalnya nih N itu kan ada 4 di sini. Terus tadi aku udah bilang kalau misalnya ini untuk yang N-nya 3, nah ini untuk yang N-nya 4. Jadi kita fokus ke yang ini. Ya, N-nya 4. Nah, kalau misalnya yang 4 di sini ada ya. Di sini mulai dari yang ini. Ini untuk 1 anggota, untuk 2 anggota, untuk 3 anggota, dan ini 1 ya, ini untuk 4 anggota. Terus di sini dibilang yang ditanya adalah yang 2 anggota. Terus jadi berapa? Oke. 6. Ya benar.
Nah, tapi kan ya ini kan kalau misalnya ditanya jumlahnya doang kan. Kadang-kadang ada yang ditanya kan harus dijabarin gitu kan. Nah, yang dijabarin gitu kalau setahu aku emang harus dijabarin satu-satu sih. Nggak bisa ada cara cepetnya karena emang harus dicoba. Tapi biasanya ada yang itu masuknya ke peluang. Ada peluang. Kalau ya mau tanya apa? Kalau misalnya apa? Jadi kalau misalnya itu ada yang dijabarin itu biasanya harus jabarin satu-satu. Dan kalau misalnya ditanya jumlahnya doang, bisa pakai segitiga Pascal. Segitiga Pascal ini nggak usah dihafalin karena dia bikinnya bisa ditambah-tambah aja. Oke, ada yang bingung? Ada yang bertanya? Bisa lewat chat juga, bisa lewat ngomong juga nggak apa. Oh, iya. Ella, Ella Kak, jadi, kalau oke. nggak pakai segitiga Pascal berarti yang ini ya, yang A, AD, BC, BD itu. Oh, Kalau ini. Iya, yang selain ini. segitiga Pascal. Kalau Iya, nggak yang pakai, itu. ya kalau nggak pakai segitiga Pascal bisa di apa jabarin satu-satu terus nanti Jabarin. kan itu kayak suka lebih lama ya. Jadi kalau Iya. dan apa itu kan suka nggak teliti juga misalnya ada yang keduaan atau ada yang ketinggalan itu suka kayak gitu. Jadi kalau kataku mending bikin segitiga Pascal kalau ditanyanya jumlahnya aja. Oke, ada yang masih bingung? Segitiga Pascal itu kayak gini aja kan, Kak? Nggak ada 5 atau apa gitu. Kalau nggak nih segitiga Pascal tuh bisa dilanjutin lagi nih misalnya. Oh dia bisa dilanjutin sampai jauh banget. Ntar dilanjutin laginya cuma tinggal ditambahin aja. Misalnya ini bawahnya tuh 1, 4 tambah 1, 5, 6 tambah 4, 10, 6 tambah 4 lagi 10, 4 tambah 1, 5, dan 1. Terus kita bisa lanjut lagi sampai 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Cuman biasanya nggak lebih dari 7 sih kayaknya ya, kalau selama ini. Oke, ada yang nanya? Mas, sudah bicara pembahasan? Oke. Jadi ke notasi himpunan tadi kita bawa lagi supaya tetap pas. Oke, habis yang ini. Nah, di sini dibilangnya A adalah 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8 itu apa ya? 1, 2, 4. Kali 2. Bilangan asli, tapi kelipatan 2. Bentar deh. Ada yang tahu nggak? 1, 2, 4, 8. Ada pilihannya nggak atau esai? Mungkin typo kali guru kamu. Nggak tahu juga sih. Ini kan bisa apa kalau kayak Faktor 8 bukan, Kak? apa? Faktor 8. Iya iya benar-benar pinter-pinter. Oke, ini faktor 8. Jadi A adalah makasih. A itu adalah X, di mana X elemen faktor 8. Kalau nggak salah sih kayak gini cara tulisnya ya. Faktor dari 8 itu kan ada 1, 2, 4, 8. Dan kalau dalam kata-kata itu gimana ya? Nggak. Oke, jadi A adalah katanya A adalah bilangan himpunan faktor 8. Ya, bilangan himpunan yang beranggotakan faktor 8. Ya, bisa kayak gitu. Terima kasih semuanya. Ya, jadi gimana? Ada yang masih bingung? Kalau enggak kita ke kuisis gimana? Saya udah jam segini takut nggak sempat. Diagram Venn, Kak.
Oh, diagram pen. Oke, oke. Sebentar, diagram pen ada di materi di sini, jadi kita sambil lihat dari sini. Diagram pen. Ini dia diagram pen. Jadi kalau misalnya diagram pen itu, pertama-tama pasti kita harus punya himpunan semestanya. Gitu. Kalau himpunan semesta itu, kan misalnya ini diagram pen nih. Nah, di sini yang seluruh himpunan semesta itu semua anggotanya. Jadi semua yang mencakup himpunan yang mencakup semua anggota yang ada di sini, mau yang ada di dalam himpunan A, B, ataupun yang ada di luarnya. Nah, di sini itu berarti bisa ditulis dari sini kita bisa lihat kalau himpunan semestanya itu berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kalau himpunan A-nya, himpunan A yang ini, yang merah, jadi 1, 2, 5. Jadi diagram kan sebenarnya langsung gampangin banget ya, 1, 2, 5. Kan soal diagram pennya nggak kelihatan, Kak. Iya. Iya, nggak kelihatan, Kak. Iya, kelas. Iya, lupa di. Oke, ini udah kelihatan belum? Oh, sudah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, terus kan ini kan udah ya, A itu ada 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Terus B ada 5, 7, 8. 8. Nah, terus kita bisa tahu di sini ada A, irisan B-nya yang mana? A, irisan B yang mana? A, N, B. 5. 5. 5. Jadi masih ingat kan ya? Masih ingat kalau misalnya irisan itu adalah yang dipunyai di dua himpunan itu. Jadi anggota yang ada di dua himpunan itu tuh namanya irisan. Kalau misalnya pencet. Menuju dengan and the street line. Oke. Kalau misalnya A gabung B itu apa? 1, 2, 5, 7, 8. Oh, ternyata ini ada 6. Maaf ya, di sini ada 6 juga di B. Oh ya. Ini udah 1, 2, 5, 6, 7, 8. Iya, benar. Jadi semua yang ada di himpunan A dan yang ada di himpunan B. Terus yang 3 dan 4 apa dong? Yang 3 dan 4 itu dia nggak ada di himpunan A atau B, cuman dia ada di himpunan semesta. Jadi dia nggak masuk himpunan A atau B. Atau bisa disebut dia adalah ini. Himpunan A gabung B komplement. Itu adalah 3 dan 4. Jadi komplement itu adalah selain anggota yang ada di himpunan. Selain anggota yang ada di himpunan, cuman selain anggota yang ada di himpunan A dan B. Itu ada 3 dan 4. Oke. Ada yang masih bingung atau kayak bingung cara apanya? Oh, Udah paham. irisan himpunan, Kak. Nah, oke. Jadi apa? Irisan himpunan. Ya, jadi kalau misalnya irisan himpunan itu adalah yang ini, yang 5. Irisan itu adalah anggota himpunan yang ada di kedua-duanya nih. Kan irisan yang lambangnya itu N. Nah, 5 ini kan ada di A dan ada di B, jadi dia termasuk irisan. Oke. Ada lagi? Sudah, kita ke kuisis. Kuisisnya cuma 11 soal, dan nanti kayak langsung soal bahas gitu. Gimana? Kuisis ya? Oke, Kak. Ya, Kak. Ya, Kak. Nanti kasih linknya. Kak, nanti materinya di-share kan?
Ya, nanti modulnya yang udah dicoret-coret aku share di grup Telegram ya. Kalian semua udah masuk kan? Udah. Makasih. Kak, link telenya itu di mana ya, Kak? Di IG ya, Kak? Kalau nggak salah sih, setahu aku di Telegram itu dia langsung pas kalian register ya? Ya nggak sih? Iya, jadi pas Iya. daftar langsung ada linknya untuk Telegram. Masa deh. Aku langsung ke Zoom aja. Kalau misalnya belum, nanti bisa tanya aku. Ntar aku tanya kakaknya Oke, Kak. yang ngurusin itu. Oke, terima kasih ya Lydia udah join. Nggak. Itu linknya aku taruh di itu ya, di chat. Oke. Ya elah. Oh, ada 38. Oke. Aku tunggu sampai jam 4.55 kali ya. Soalnya saya Oke, let's go. Oke, Kak. soalnya supaya kita bisa sempat bahas semua soalnya. Takutnya nanti nggak sempat bahas soal. Tapi nanti satu soal bahas. Oke. Kak, izin keluar mau nugas. Oke, makasih udah join. Semoga bermanfaat. Makasih ya, Kak. Tiga, dua, satu. Oke. Kita lihat. Leaderboard. Wah, ini dia. Baru mau mencet jawabannya udah selesai. Maaf ini cuma 2 menit. Iya, kayaknya waktunya kecepatan deh, Kak. Tadi baru mau mencet udah habis waktunya. Maaf ya, saya kalau misalnya lebih lama takut nggak muat. Kak ngerti, Kak, soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa. Ini aku bahas. Jadi ada yang nggak bisa masuk. Oh, ini dibuka nggak bisa. Udah ganti nama. Ya Allah. Ganti nama 2 kali, terus nggak bisa. Jadi nilainya 0 deh. Coba, bisa coba masuk lagi nggak? Pakai akun lain atau gimana? Bentar, Atau aku coba lihat. atau nggak juga bisa kok kalau misalnya kalian ini aja lihat dari sini pembahasannya. Oke, jadi di sini ada operasi pecahan. Nah, operasi pecahannya kita pertama sama kayak tadi, sekarang kita bikin jadi pecahan sederhana. Jadinya berapa nih? Min 35/4. 37 37/4. 7/4 dibagi 14/3. 14/3. dibagi 1/2. Terus kalian tahu kan ya kalau misalnya A per B dibagi C per D itu sama aja kayak A per B dikali D per C. D per C. Iya. Oke, jadinya sekarang ini bisa diubah jadi gimana? 3/14. 3/14 dan 2.
Nah, 2/1 sama aja ya, kayak 2. Ini kita bisa coret 2 di sini. Dan hasilnya jadinya min 37 kali 3 adalah 111, bukan sih? Per 28. Per 28. Terus di sini kita jadiin pecahan campuran. Jadinya 3 ya. 3, 27 per 8. Per 8. 27 per 28. Jadi caranya kan cuma tinggal 28. 111 dibagi 28 aja ya. Terus sisanya dan ada berapanya gitu. Kalian ngerti kan? Oke, jadi sih ada yang bingung nggak? Gitu, Kak. Oke. Ya benar ya Ngerti. jawabannya. Oke, kalau ngerti aku lanjut ya. Oke. Soal lagi. Sorry ini cuma 2 menit nggak apa counter. Kita bahas satu-satu. Oke, waktunya habis. Gak apa ya kalau belum sempat. Ini leaderboardnya adalah Anissa. Yeay. Oke, ini ada 19 yang benar. Oke, kita bahas ya. Jadi di sini diketahui Rara menerima gajinya 4.500.000. Oh ya, ini sebenarnya masuk ke bahasan kalian kan ya? Saya ini aku lihat di Google sih masuk. Terus dan ditanya, ini kan berarti kan 12%-nya adalah persentase pajak. Nah, kalau misalnya persentasenya udah diketahui, sekarang gampang nih. Sekarang kan ditanya itu adalah pajak yang harus dibayar. Jadi dalam jumlah rupiahnya. Nah, oke, kita tahu kalau misalnya persentase pajak persen P adalah 12% dan gajinya. Ini kan dia 12% dari gaji. Nah, gaji itu berarti bisa dibilang kalau persen gaji itu adalah, ini G ya, gaji adalah 100%. Nah, kalau kayak gitu tinggal dipakai perbandingan. Nah, jadinya persen, ini aja, P persen per G persen sama dengan P, ini maksudnya dalam harga ya, per G. Kayak gitu, itu perbandingannya. Jadi ditulis P persen itu adalah 12%, per G persen itu adalah 100% karena dia fullnya. Sama dengan P yaitu
yang dicari, dan G-nya adalah 4.500.000. Oke. Iya, bisa juga langsung 4.500.000 kayak 12 per 100. Tapi ini kan kayak dapat dari mananya gitu loh. Sama aja sih sebenarnya. Kita kan persennya dikali di put. Maaf ya, ini kebalik. Maksudnya G per P. Ini berbanding terbalik. Atau bisa juga langsung kayak gitu nih. G-nya itu adalah 4.500.000 per P. Terus jadinya 100 tinggal dicoret. Jadinya 45 kali 12 adalah 540. Tinggal ditambahin 0 ya. 0, 0, 0. Atau bisa juga tadi langsung ya. 12% sama aja kayak gini. Dikali 4.500.000. Oke, ada yang bingung? Enggak. Apa? Paham. Oh, paham. Oke. Jadi kalau udah paham, aku lanjut ya. Ya, Kak. Oh, kalian cepet banget. Oke, waktunya udah habis. Kita lihat leaderboardnya. Tetap Anissa, wow. Oke, jadi ini ada lumayan yang salah. Jadi kita coba lihat aja. Oke, jadi di sini ini udah dijelasin juga. Kalau yang kali duluan, udah gitu di sini ditambahin kalau dia udah pakai dalam kurung. Jadi dia pasti duluan. Kalau dalam kurung pasti duluan. Jadi kalau gitu nih kita langsung kali aja nih. Jadi coret-coret. Ini dan ini 2. Ininya 3 kali 2, 6 per 5 kali 12. Kak, 3 sama 15-nya kan juga bisa. Oh iya. Oh iya, oke, nggak apa-apa kalau belum kejawab. Oke, jadi 3 sama 15. 3 sama 15. Ya 3 sama 15 bisa. 15, 5. Oke, jadinya 2 per
25. Kalau gitu deh, penyebutnya 25. Nah, kalau ini karena dia udah 25, dia tetap, dan yang ini dikali 5. Jadinya 15 ditambah 15 tambah 2, jadinya 17 per 25. Gimana, ada yang bingung nggak? Kak, ini saya biasanya pakai yang apa tuh? Yang dikali gitu, jadi hasilnya 225 tambah 120. Tapi jadi lama banget, Kak. Iya, jadi emang paling enak langsung dicoret-coret aja. Nah, dia lebih hemat waktu dan juga nggak, kalau kegedean kan angkanya kita susah sendiri nanti. Kak, maaf, kuis aku error Kak, jadinya nggak bisa ikut lagi Kak. Oh, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalnya bisa join lagi, join. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Saya lihat Oke dari Kak. Terima kasih. Ini gimana? Ada yang masih bingung? Atau lanjut? Lanjut. Lanjut, Kak. Lanjut. Kak, kalau ini P sama Q-nya ditambah atau dikali? Jadi kalau misalnya nggak ada tanda plus atau minus itu berarti dikali ya. Oh, oke Kak, makasih. Terus kalau 2 Q-nya dikali atau ditambah, Kak? Dikali juga. Maksudnya ditambah sama P, tapi 2 dikali Q. Jadi P tambah 2 kali Q. Oke, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis. Nggak apa, belum jawab. Kita lihat lagi leaderboardnya. Wah, ganti jadi Yohana. Ini ada lumayan rata ya, jadi kita bahas langsung. Ini anak T. Oke, jadi kalau ini kita cuma tinggal substitusiin angka-angkanya ya. Jadi misalnya P itu kan 4. Di sini dibilang kita paling gampang sekarang cari R dulu. R ini PQ. Kalau misalnya dia nggak ada tandanya itu berarti dikali ya. P kali Q berarti 4 dikali 3 per P ditambah 2Q. P itu 4 tambah 2 dikali Q-nya itu 3. Maka di sini 4 kali 3 12. 12 ditambah 4 plus 6. Jadinya ini udah 12 per 10. Terus ditanya, nah ini belum hasil akhir. Ditanyanya adalah T min Q per R. Nah, P-nya adalah, tadi udah dijelasin P adalah 4 dan Q-nya adalah 3 per 12 per 10. Mungkin dia yang kayak gini. Nah, ini kalau misalnya ini kan emang agak bingung ya, diperin lagi. Jadi ini sama aja kayak 4 min 3 itu kan langsung aja 1 ya. 1 dibagi 12 per 10, kan sama aja kan.
cuman bentuknya aja diubah. Makanya tinggal 1 dikali 10/12. Jadi sama aja 10/12. Oke. Demiu? Bentar Kak, aku foto dulu. Oke. Mereka mau nulis dulu sebentar. Oke. Gitu. Ini selesainya itu jam 5:30. Ya jam 5:30. Dua soal lagi kah, Kak? Apa? Sebenarnya masih banyak soalnya ini. Oh, Kalau udah selesai kita lanjut. Ya. Udah selesai? Lanjut. Oke. Ini sama ya kayak tadi, cuman tinggal disubstitusiin aja. 4 tambah 3. 7. AB. 6. Ya nggak apa-apa kalau kepencet. Soalnya ini sebenarnya untuk latihan kalian doang juga kok. Jadi emang nggak diapa-apain nilainya. Kan kayak Dan A ditambah B, 2 tambah kalau 3. yang nggak bisa masuk quizzes bisa coba ngerjain aja di kertas gitu, ntar benar atau enggak gitu. Oh ya lupa di Kak, itu yang AB itu per. Iya, ini emang agak bingungin ya, tapi ini maksudnya per 2A plus B per AB. A plus B per C. Oh. Oke, oke, sorry tadi kelewat. Jadi ada yang beberapa yang salah. Kita langsung bahas aja. Ya di sini sama kayak tadi, langsung tinggal di substitusiin. Ini kita cari yang C-nya dulu. Berarti 2 kali A-nya itu adalah 2, ditambah B-nya itu 3. Per A-nya adalah 2 dikali 3. Ini berarti berapa? 4 tambah 3 per 6. Super. Iya, jadinya 7/6. Nah, terus habis itu nih tinggal, ini belum hasil akhir ya. Ini mungkin banyak yang kekecoh. Yang ditanya itu adalah A tambah B per C. Nah, A-nya itu adalah 2 ditambah 3 per 7/6. Sama kayak tadi, kita bentuknya kita biar lebih jelas. 3 tambah 2 itu kan 5. Dibagi 7/6. Kan per itu sama aja kayak bagi ya.
Jadinya ini berarti 5 dikali 6/7. 5 kali 6, 30/7. Oh, gitu. Jadi ya, Alah. Kirain semuanya Oh. dikali 1. enggak, tadi itu 1 gara-gara 4 kurang 3. Oke, paham. Kak, berarti kalau misalnya nggak ada tandanya gitu dikali aja gitu ya, Kak? Iya, emang biasanya dikali gitu. Jadi misalnya cuman CD itu berarti C kali D. Misalnya tuh. Tapi kalau misalnya kalau angka ya nggak mungkin tanpa tanda. Kalau angka, kalau kali ya paling 2,3 gitu. Oh ya, Kak. Terima kasih. Oke, soalnya biasanya kalau X itu kan ada variabel supaya nggak bingung. Ini ada yang bingung? Saya atau mau lanjut? Enggak, Kak. Oke. Semangat. Ini nomor 6. Oke, yang ini cepet ya. Jadi langsung aja ntar aku skip. Ini waktunya aku samain. Harusnya. Ntar deh pas udah 60 aku langsung stop ya. Misalnya aku langsung end. Kecuali kalau misalkan lebih cepet. Ini kayak bukan ngitung soalnya cuma teori. Oh ya, ini kalau misalnya yang belum tahu. Ini menggunakan merupakan himpunan. Ya, jawabannya kalian pilih. Kalian taruh tulis di kertas aja. Mana? Nggak apa sih sebenarnya. Hmm. Yang lain gimana apa? Ya ampun. Langsung aku skip aja. Oke, ini aku skip aja ya. Maksudnya langsung aku end. Oke. Nah, jadi perlu diingat kalau nggak semua kumpulan itu termasuk himpunan. Nah, di sini yang termasuk himpunan adalah yang A. Kenapa yang A? Kenapa nggak yang B? Karena yang B, C, dan D ini tuh dia objektif. Nah, misalnya nggak semua orang itu, maksudnya pintar itu menurut dia belum tentu pintar. Menurut si A, belum tentu pintar menurut si B. Dan yang indah juga beda-beda kan. Ada orang nggak suka puisi, jadinya dia nggak merasa puisi itu indah atau gimana. Terus ada lukisan yang menurut dia jelek gara-gara dia misalnya nggak ngerti seni atau gimana gitu. Jadi kalau himpunan itu harus sesuatu hal yang pasti. Kayak misalnya motor metik. Motor metik itu kan udah pasti banget kan. Kayak nggak mungkin yang lain gitu. Ya, jadi ada yang bingung? Enggak, Kak. Ya, Kak. Oke, lanjut ya. Sorry yang tadi aku langsung kepencet.
Oke, waktunya udah habis. Kita lihat leaderboardnya. Masih tetap Yohana, keren-keren. Oke, ini mayoritas benar. Jessica, bahas. Tadi sana lo udah bahas. Belum kok. Udah ya? Aljabar ya? Udah, Kak, kemarin. Iya, itu aljabar berarti ya? Belum, Kak. Belum belajar aljabar. Di sekolah belum ya? Oke, jadi kalau misalnya kalian mau ngejar duluan, bisa lihat di YouTube-nya. Kemarin aku digantiin orang kan? Iya kan? Jadi sebenarnya ada jadwal aku, cuman aku nggak bisa. Oke, jadi di sini kita kalau misalnya kayak gini, kita harus tentuin dulu S ini apa aja. S ini bilangan asli kurang dari 15. Bilangan asli mulai dari 1, 2, 3. Ini karena banyak, jadi aku langsung kayak gini aja. Itu maksudnya tuh semuanya ya. Oke, terus kalau modulnya biasanya ada di grup informasi itu di Telegram. Oke, terus yang P bilangan prima kurang dari 10. Berarti 2, 3, 5, 7. Nah, 9 enggak ya? Karena ini prima, bukan bilangan ganjil. Terus Q sama R udah diketahui. Di sini pertama kita cariin dalam kurung dulu, yaitu P min Q. Nah, ingat nggak min itu maksudnya gimana? Jadi min itu maksudnya anggota P yang ada di Q itu dihilangin gitu. Jadi misalnya ini Q kan ini kan. Nah, dia yang sama apa? Yang sama ada 3. Jadi di sini ibaratnya dicoret. Terus yang lainnya kan beda ya. Jadi 2, 5, 7. Jadi dikurang gitu loh. Nah, terus kita mau cari P min Q yang gabung R. Gabung. Nah, itu kalau misalnya kayak gini itu gabung. Kalau gini itu irisan. Gabungan ya, gabungan. Ya, nah jadi kalau itu berarti ini gabung sama yang R ini. Ya udah kalau gitu kita cuma tinggal tulisin aja semua yang ada di situ semuanya. 2, 4, Bentar, 10, 12, dan 14. Sebenarnya ini deh, tuh ya, sebenarnya nggak usah ditulis di sini. Ting. Pokoknya kalau gabung itu semua dari kedua himpunan ditulis ya. Oke, makasih Angelina. Oke, udah atau ada yang ditanya? udah Kak, sudah jelas. Oke. Ini kalau nggak salah sih sisanya himpunan semua. Nah, ini dia. Notasi pembentukan himpunan.
Oke, waktunya udah habis. Leaderboardnya. Wah, keren banget nih Mas Yohana. Oke, ini ada setara, jadi kita lihat. Oke, jadi aku nggak tahu ya tadi yang satu lagi jawabannya apa. Tapi pokoknya di sini kalian harus perhatiin banget kalau aku tuh bikin ininya ngecoh ya. Ada yang pakai sama dengan, ada yang enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya ini kan nggak pakai sama dengan berarti mulai dari 5. Kalau ini pakai sama dengan berarti akhirnya 17. Dan ini bilangan prima karena ya ini bilangan prima. Mungkin bedainnya susah ya. Mungkin kayak bilangan ganjil. Cuman di sini dia nggak ada 9 dan nggak ada 15 ya. Nggak ada. Jadi dia prima. Dan di sini, oke. Udah ngerti belum? Atau tadi yang kekecoh itu karena apa? Jadi 4 itu lebih besar, jadi 5. Oh. Ini tadi ada sama dengannya ya? Iya. Kayaknya gitu. Soalnya aku bikin banyak yang ada sama dengan. Nah, oke, ini udah ada yang masih bingung nggak? Enggak sih, Kak. Cuman kayak kadang suka kayak, aduh ini yang mana gitu. Ini emang kayak harus ketelitian banget gitu sih. Oke, jadi ini ternyata udah jam 5.30. Jadi kalau ada kalian yang udah ada urusan nggak apa, leave aja soalnya emang udah waktunya gitu. Tapi kalau misalnya di sini ada yang masih bisa join nggak? Masih bisa lanjut. Bisa, Kak. Oke, jadi kalau masih bisa, nah lanjut ya. Kalau misalnya enggak apa counter kita ada di recording. Lanjut soal selanjutnya. Oke, makasih ya udah join. Semoga bermanfaat. Kasih. Kak boleh lihat pilihan jawabannya dari Pilihan jawaban. Bisa nggak ya? Tunggu. Ya, nggak ada pilihan jawaban. Ini banyak yang salah. Jadi ini dia pilihan jawabannya. 57, 45, 32, dan 33. Kita bahas ya. 57, 45, 32, dan 33. Ya, di sini kita langsung annotate. Di sini pada diketahui 20 siswa mengikuti komputer. Komputernya aku kasih K. Jadi K-nya 20. Terus English Club-nya aku kasih E. E-nya adalah 25. Dan ini 12 siswa mengikuti komputer dan English Club. Kalau misalnya dia mengikuti dua-duanya, itu berarti dia adalah irisan. K, irisan E. Karena dia ada di kedua-duanya. Kak, layarnya nggak ada, Kak. Ya, kalau kita kan harusnya ada. Udah ada Iya, belum? Kak Desa juga nggak ada. Udah Oh, ada udah. belum? Udah. Oke. Jadi ini irisan ya maksudnya. Ini E ya.
K irisan E. Nah, terus jumlah siswa kelas 7A. Nah, dia berarti kalau jumlah siswa kelas 7A, karena di sini nggak dibilang ada yang nggak ikut ya, dibilangnya berarti ikut semua, ikut ekskul semua. Berarti ini sama aja kayak K gabungan E. Nah, aku waktu itu udah pernah kasih rumus gitu, K gabung E sama dengan, ini maksudnya N ya. Ini tuh semuanya tuh dalam N-nya atau jumlahnya. Ya, gitu dia. Oke. Nah, sama dengan N K tambah N E dikurang N K irisan E. Gitu. Kita tinggal substitusiin aja. NK itu adalah 20, ditambah NE adalah 25, dan dikurang NK irisan E 12. Hasilnya adalah 33. Ini 25 ya? Nah, ada yang bingung? Atau mau di screenshot dulu? Ini bisa. Lanjut, Kak. Oke, aku lanjut ya. Ya, Kak. Bentar Kak, aku ini dulu, aku foto dulu. Oke. Nah, Udah Kak. Woi. oke, udah ya. Next. Ini soal kedua dari terakhir. Yang terakhir itu sebenarnya aljabar sih, jadi enggak juga nggak apa-apa. Oke, ini dia. Dengan C kurang dari 10. Ini tadi nih aku udah bilang kalau C gini komplement. Ini udah tulisannya. S ini maksudnya himpunan semesta. Yang bisa dicoba. Bisa Kak, ini C atau C? Apa? Iya, ini L komplement. Komplement. Yang tadi aku jelasin. Itu C ya Kak? Iya, C. Yaitu komplement. Komplement itu ada dua ya. Maksudnya kayak apa? Simbolnya ya. Simbolnya bisa L komplement C gini atau L terus kayak apa? Petik satu. Apa ya itu namanya? Apostrophe bukan apa ya? Pokoknya yang kayak koma di atas itu. Oke, waktunya habis. Ini udah pada selesai deh. Sorry ya. Ini Yohana. Oh, oke. Ada lumayan yang salah, jadi langsung kita bahas. Oke, di sini kita cari dulu S-nya adalah, ini jawabannya ketutupan. S-nya adalah bilangan asli yang kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Kurang dari 10, 10-nya enggak. Ya. Kurang dari 10. Terus habis itu ditanya komplement dari himpunan L. Berarti LC ya, itu adalah yang nggak ada di L. Jadi semua yang nggak ada di L nih. 1 kita coret, 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret.
Sisanya berapa? 2, 4, 6, 8. Jawabannya yang D. Oke, ada yang mau tanya? Oke, makasih udah join. Ada yang masih bingung? Kak, kalau komplement itu kayak bagaimana ya, Kak? Enggak, maksudnya ini ditanya komplement dari himpunan L yang simbolnya kayak gini. Jadi bisa juga dibilangnya kayak cuman LC adalah gitu. Gitu bukan sih maksudnya? Jadi itu bukan kayak apa. Ada yang masih bingung? Pokoknya dia tinggal dikurangin aja dari Iya, simbolan Kak, udah paham. Oke. Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Makasih yang udah join. Makasih udah join. Makasih kalau mau live. Bukan, maksudnya makasih udah join. Silakan kalau mau live. Nah, ini yang terakhir. Ini aljabar. Kalau nggak mau juga nggak apa sih. Ini langsung aku bahas juga nggak apa. Kamu dikerjain juga boleh. Soalnya ini cuma tinggal dikurang. Nggak ngerti, Kak, soalnya belum diajarin. Oke, ini mau langsung dibahas aja nggak? Tapi sebenarnya kan nggak masuk di PTS kalian. Mau langsung dibahas? Bentar, Kak, bentar mau ngerja. Nggak apa-apa. Oke, jadi ini ada aljabar. Aljabar itu kalau nggak salah minggu kemarin deh. 2 minggu yang lalu apa ya. Oke, kita langsung bahas ini soal terakhir. Ini jadi kalau aljabar itu kalian, oh ya ini leaderboard dulu. Oke, jadi aljabar itu kalian cuma bisa ngurangin atau nambahin yang satu suku. Yang satu suku tahunya gimana? Misalnya nih X, jadi cuma bisa sama yang X juga. Y cuma bisa sama yang Y juga. Dan yang nggak ada konstanta, yang nggak ada variabelnya atau namanya konstanta, itu dia sama itu, yang sejenis. Jadi harus sama yang sejenis. Maka 9X min 4X. Dan kita taruh biasanya kita di samping-sampingin dulu biar gampang lihatnya. Terus plus 3Y plus 5Y dan min 10 plus 3. 3. Nah, jadi di sini 9 kurang 4, 5X. Ditambah 5 tambah 3, 8Y. Min 10 tambah 3, min 7. Gitu deh, ada yang bingung? Kak, udah paham. Nggak paham. Nggak, udah paham. Oke. Ini udah soal terakhir. Iya. Udah di end. Oke, makasih banyak untuk semuanya. Kita stop share. Oke, jadi makasih banyak untuk semuanya yang udah join hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan sebelum kita tutup, kita alangkah baiknya kalau kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah join. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan maaf kalau ada kesalahan. Nah,
Oke, selamat belajar atau istirahat. Terima kasih Kak, izin Terima pulang. kasih, Kak.